Ya, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya RDM Nur, saya yang akan menemani Bapak Ibu pada tutorial online mata kuliah pengembangan SDM atau PSDM ini ya. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tutorial online ini dilaksanakan selama 8 pekan ya. Jadi ada 8 sesi. Di dalamnya terdapat diskusi dan juga tugas-tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan. Adapun ada juga persentase nilai dari tutorial online ini adalah kehadiran Bapak Ibu itu 20%, kemudian nilai diskusi 30%, dan juga nilai tugas itu 50%. Jadi mohon diperhatikan sekali tentang bagaimana Bapak Ibu menjawab tugas-tugas yang akan diberikan pada sesi 3, sesi 5, dan juga sesi 7 ya. Diharapkan Bapak Ibu serius karena Bapak Ibu sekarang sudah masuk tingkatan mahasiswa, dan pengembangan SDM ini adalah termasuk mata kuliah yang sudah advance ya. Karena sebelum PSDM ini tentu saja Bapak Ibu harus sudah mempelajari tentang manajemen SDM. Dan sebelum mempelajari tentang MSDM, Bapak Ibu harus sudah mempelajari tentang manajemen yang di awal, pengantar manajemennya ya. Jadi saya menganggap Bapak Ibu di mata kuliah PSDM ini sudah mempelajari MSDM dan harus merecall kembali, mengingat kembali apa-apa yang terjadi di MSDM sebelumnya, atau mungkin bahkan Bapak Ibu juga mengingat kembali kalau misalnya sudah tentang perilaku organisasi, karena itu akan sangat berpengaruh sekali dengan pola pikir Bapak Ibu dalam mempelajari PSDM ini. Sekali lagi, PSDM ini adalah ilmu yang mahal kalau saya bilang, karena di setiap instansi, di setiap perusahaan dan lain sebagainya memandang SDM adalah aset yang sangat penting yang mempengaruhi pada keberlangsungan organisasi itu sendiri. Nah, pada tutorial online PSDM ini Bapak Ibu akan mempelajari yang pertama tentang konsep, gagasan, dan teori PSDM itu sendiri, kemudian peran dan fungsi PSDM dalam organisasi, kemudian perspektif PSDM, kemudian teori-teori pendukung PSDM, kemudian pelatihan dan pengembangan. Berbeda ya, pelatihan dan pengembangan, kemudian perkembangan dan pemikiran tentang PSDM, kemudian konsep dan implementasi organisasi belajar. Nah, ini akan menarik. Nanti pada sesi 1 saya akan sedikit jelaskan salah satu teori dasar kenapa PSDM ini menarik, dan mungkin Bapak Ibu bisa menarik benang merahnya ya, nanti bagaimana mengembangkan PSDM ini. Bapak Ibu yang sudah bekerja tentu akan bisa bercerita dan juga membayangkan kembali bagaimana di lingkungan bekerja Bapak Ibu proses PSDM ini, pengembangan SDM ini ya. Kemudian ada evaluasi PSDM. Tentu saja apabila ada pelatihan, pengembangan, dan juga peningkatan, itu pasti ada evaluasinya. Ada tujuan-tujuan dan juga evaluasi yang ingin dicapai oleh organisasi itu sendiri ya. Nah, untuk sebagai panduan Bapak Ibu tentu baca RAT yang diberikan pada sesi pendahuluan ini, ada di bawah di website itu, scrolling dulu ke bawah. Kemudian Bapak Ibu mohon juga mengisi diskusi dengan baik. Dengan kuliah online atau tutorial online ini Bapak Ibu sangat dimudahkan untuk mencari sumber informasi, tapi akan menjadikan ini juga bumerang apabila Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan secara atau dengan sederhananya dengan menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri, karena itu adalah bobot yang berbeda di antara masing-masing Bapak Ibu. Teori mungkin bisa sama,
Bapak Ibu bisa mengambil dari referensi manapun termasuk dari Google, tapi saya utamakan gunakan modul-modul yang diberikan oleh UT. Itu adalah sumber yang utama, sedangkan yang ada di internet adalah sumber-sumber yang lainnya, pendukung. Sunting itu, gunakan teori-teori itu dan juga jelaskan kembali serta berikan contoh. Itu adalah bobot yang bisa memberikan perbedaan antara jawaban Bapak Ibu yang lainnya. Begitu, kita akan ketemu pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.